Baik, Miss akan melanjutkan penjelasan terkait dengan materi getaran, gelombang, dan bunyi. Seperti yang sudah Miss sempat jelaskan bahwa getaran adalah gerakan bolak-balik benda melalui titik kesetimbangan, di mana titik kesetimbangan itu sendiri adalah titik tetap diam benda. Nah, sedangkan gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, kemudian yang terakhir bunyi adalah gelombang yang merambat. Artinya, getaran, gelombang, dan bunyi memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, kita bahas satu-satu dari yang pertama, getaran. Jadi, besaran-besaran pada getaran, yang pertama kita mengenal periode. Periode adalah waktu untuk melakukan satu getaran. Nah, ini rumus pertamanya di dalam kotak yang paling atas ya. T sama dengan T per N, di mana periode itu adalah T kapital ya. Jadi itu periode dalam satuan sekon, kemudian T kecilnya itu adalah waktu getaran dalam satuan sekon juga, dan N itu adalah banyak getaran tanpa satuan. Kemudian rumus yang kedua, T sama dengan 1 per F, di mana F adalah frekuensi dalam satuan Hertz atau 1 per sekon. Nah, rumus frekuensi itu sendiri, F sama dengan N per T dan F sama dengan 1 per T, di mana keterangannya masih sama dengan keterangan pada rumus periode, karena frekuensi dan periode memiliki hubungan yang spesial di sini ya. Pengertian frekuensi itu sendiri adalah jumlah getaran dalam 1 detik. Nah, seperti yang sudah Miss jelaskan tadi, ini ada gambar bandul. Nah, kemudian bandul itu diam di titik O, itu titik kesetimbangannya. Kemudian bandul itu dapat disimpangkan ke titik A atau ke titik B. Miss ingin mengingatkan kembali bahwa satu getaran, nah itu terjadi apabila bandul bergerak dari A, O, B, O, A. Kemudian setengah getaran apabila bandul bergerak dari AOB atau BOA. Dan yang terakhir, seperempat getaran itu apabila bandul bergerak dari AO atau BO. Nah, kemudian seperti yang sudah Miss jelaskan tadi bahwa getaran, gelombang, dan bunyi itu memiliki ikatan yang sangat erat. Nah, sekarang kita lanjutkan ke besaran yang kedua, yaitu gelombang. Besaran-besaran pada gelombang itu sama seperti besaran-besaran pada getaran, hanya saja ada penambahan 2 besaran lagi. Nah, yaitu ada apa saja? Ada periode atau T, ada frekuensi atau F, ada banyak gelombang atau N, kemudian amplitudo atau A, cepat lambat gelombang atau V, dan panjang gelombang. Nah, itu lambangnya ya, itu dibaca lambda. Jadi mulai sekarang apabila kalian melihat lambang seperti itu dibaca lambda. Nah, baik, Miss lanjutkan. Ini adalah gambar gelombang. Nah, di sana kalian akan melihat amplitudo, kemudian kalian melihat kata puncak, kemudian kalian melihat kata lembah. Nah, kapan disebut melakukan gerakan satu gelombang? Itu apabila menempuh satu puncak dan satu lembah. Nah, jadi dari O, P, Q. Nah, itulah yang disebut dengan satu gelombang. Kemudian setengah gelombang itu dari O ke P. O ke P, dia mengalami satu puncak saja atau satu lembah saja. Nah, itu dinamakan dengan setengah gelombang. Dan yang terakhir, seperempat gelombang itu ketika mengalami setengah puncak atau setengah lembah. Nah, itu misalnya tulis ya, lembang Miss tulis ya. Setengah puncak atau setengah lembah. Misalkan dari jarak O ke P itu ada garis putus-putus, Miss buat di sana. Nah, di puncaknya itu ya, garis putus-putus ada huruf X. Nah, Miss anggap saja ada pemisah ya. Nah, itu Miss anggap sebagai huruf X. Jadi seperempat gelombang itu dari O ke X. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama contoh soal getaran. Nah, ini ada bandul, bandulnya masih sama ya, bandul yang tadi. Nah, jadi itu ada keterangan 6 meter. Nah, itu akan kita gunakan untuk mencari amplitudo nanti ya. Nah, soal lengkapnya, jika gerakan AB menempuh 1/10 sekon, tentukan periode, frekuensi, dan amplitudo bandul. Amplitudo sama dengan
AO. Nah, jarak A ke O atau B ke O itulah amplitudo. Sedangkan yang diketahui adalah jarak AB. Nah, jarak AB itu adalah 2 kalinya amplitudo. Jadi cara mencari amplitudo adalah AB per 2. Yaitu 6 per 2 sama dengan 3 meter. Itulah amplitudo. Mudah kan? Nah, kemudian katanya dia melakukan gerakan AB menempuh 1/10 sekon. AB itu sendiri AOB, itulah AB ya. Artinya dia melakukan setengah getaran. Nah, jadi kita cari menggunakan rumus yang tadi, T besar sama dengan T kecil per N. Jadi masukin 1/10 per setengah, hasilnya 0,1 per 0,5 sama dengan 0,2 sekon. Itulah periode. Nah, karena periode dan frekuensi memiliki hubungan yang spesial, berarti kita cari sekarang F-nya. F sama dengan 1 per T, 1 per periode, sama dengan 1 per 0,2, yaitu 5 Hz. Itu untuk frekuensi. Nah, kemudian selanjutnya adalah contoh soal gelombang. Nah, ini yang gelombang ya. Jadi di sana ada angka 2 ya, kemudian ada angka 5, ada angka 10. Nah, di sana Miss isi keterangan 2,5 gelombang, karena satu gelombang itu terdiri dari satu puncak, satu lembah, 1, 2, setengah. Nah, itu ya 2,5 gelombang itu banyaknya. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan periode, frekuensi, amplitude, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Rumus periode, frekuensi, dan amplitudo itu masih sama dengan yang di getaran tadi, hanya saja ada penambahan nanti rumus mencari cepat rambat gelombang. Nah, kita mulai saja dari yang nomor A, yaitu mencari periode. T sama dengan T per N. Nah, T-nya di sini 5. Di mana dapat 5? Itu di grafik ya, di gambar ada 5 sekon. Itu yang disebut dengan waktu getaran. Maaf, waktu gelombang. Kemudian di mana dapat 2,5? Banyaknya gelombang ya. Nah, Miss kan udah isi keterangan di sana 2,5 gelombang. Makanya 5 per 2,5 hasilnya 2 sekon. Itulah periode. Selanjutnya kita ke B, menggunakan hubungan spesial ya. F sama dengan 1 per T sama dengan 1 per 2, hasilnya 0,5 Hz. Selanjutnya yang C, amplitudo. Nah, amplitudonya kita tinggal lihat di atas, berapapun angka yang ada pada puncak itulah amplitudo, karena itu simpangan terjauh. Jarak antara titik kesetimbangan garis lurus yang tengah-tengah itu ya, antara puncak dengan lembah itu pasti sama. Makanya kalian tinggal lihat angka yang tertera pada puncak. Nah, itu sebesar 2 meter. Kemudian yang D, panjang gelombang. Panjang gelombang adalah panjang satu gelombang itu berapa meter, seperti itu ya. Panjang gelombang itu panjang satu gelombang. Nah, katanya 2,5 gelombang itu panjangnya 10 meter. Lalu satu gelombang berapa? Nah, ini dia. 2,5 lambda sama dengan 10. Lambda sama dengan 10 per 2,5. Hasilnya lambda sama dengan 4 meter. Berarti satu panjang gelombang itu panjangnya adalah 4 meter. Nah, yang terakhir adalah cepat rambat gelombang. Ini dia. Rumusnya ada 2 ya. Kita bisa menggunakan V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda dikali F. Rumus ini pun didapatkan karena hubungan spesial antara frekuensi dan periode. Yang mana saja kalian pakai boleh, hasilnya pasti sama. Nah, Miss pakai yang rumus pertama, V sama dengan lambda per T. Nah, lambdanya kita sudah dapat tadi 4, T-nya kita sudah dapat tadi 2. Jadi hasilnya 4 per 2, yaitu 2 meter per sekon. Nah, jadi itu saja penjelasan terkait dengan getaran dan gelombang. Kemudian untuk bunyi nanti Miss akan jelaskan kembali menggunakan video berikutnya. Terima kasih.